Ya, halo, salam semuanya, selamat malam kalian semuanya. Shalom, selamat Ya, malam. salam juga untuk Ibu Rina Solihin, luar Amin, biasa. amin, amin. Ya, Puji bagaimana kabarnya Tuhan. Ibu? Puji Tuhan, Bagaimana sehat kabarnya? Fadima. Sehat, Enggak, puji yang jadi Tuhan. masalah Ibu kok kenapa setiap ini semakin cantik? Itu yang saya herankan. Aduh, masa Ada sih? apa sebenarnya? Iya, saya bingung. Jadi apa Fatima namanya juga tuh. orang berumur segitu kok bisa sampai cantik gitu, malah bukannya tambah tua tapi tambah cantik, itu yang saya heran. Tapi saya percaya Amin. kecantikan itu kan pasti dari dalam ya Bu ya, walaupun orang itu mau cantik kayak apapun, tetapi kalau tidak ini ya nggak memuji ya, tapi memang seperti itulah, dari inner beauty Ya, ya jadinya ya, dari puji terpancar Tuhan. seperti itu. Ya, Oke. puji Tuhan Sebelumnya Fatima Bu, dengan mm-mm. ya, ya, dengan Sebelumnya usia hari ini begini sebelum masih kita ibu berpanjang, sehat. oke. Iya, amin, luar biasa. Ya, hari ini ada yang merayakan Gosipasa ya Bu ya. Ya, Kita ini berikan kan salam Imlek ini buat, ya. ya Imlek, buat saudara kita Imlek. ini ya, yang di luar agama kita, tapi tetap kita kan sesama manusia, jadi tidak salah untuk menyampaikan salam damai ya untuk saudara saya Betul. yang merayakan Imlek. Salam Iya, iya. Imlek dan Gongsi Fasai ya, namanya ya, Gongsi Gongsi Fasai untuk kalian Facoy, gonghi semuanya. gonghi. Ya, ya, Tuhan memberkati kalian semuanya. Ya, tapi sayang Iya, sekali di tahun ini tumben tidak hujan ya. Biasanya kan hujan terus ya. Di mana, di tempat Ibu bagaimana, hujan nggak? iya gerimis, gerimis di sini dan Oh, gerimis tapi oke. rada gerah gitu ya. Heeh. Kurang Oh, kurang jadi enak engap gitu ininya. ya. Iya. Ya, Kalau udaranya saya nggak kurang tahu di bagus. luar keadaannya seperti apa, saya belum sempat keluar. Ya, oke, teman-teman. Jadi hari ini ada Ibu Rina Solihin. Kami akan berbincang-bincang, apa, membahas mengenai tentang selama ini ya. Memang perdebatan itu memang tidak habis-habisnya ya. Kalau seandainya kami menghadirkan saudara Muslim pun, yang ada akan membuat pergejolakan ya, karena tentunya orang itu akan merasa, oh, nggak seperti itu. Nah, lebih baik kami beredukasi ya, memberikan pemahaman ketika pandanganmu seperti itu ya kan, perspektif Muslim terhadap Tuhannya yang mengatakan bahwa Allah SWT adalah tokoh yang sama di dalam Alkitab misalkan ya. Nah, tentu ketika kami menyampaikan ya, nanti yang di luar boleh koreksi ya, boleh koreksi apakah benar berbeda atau tetap sama. Nah, tentu kita jangan mencari pembenaran diri ya, karena kalau ingin kita mencari kebenaran, kalau mencari kebenaran itu memang bisa dikatakan kebenaran itu terkadang itu seperti minum jamu ya Bu Rina ya, seperti minum Betul, pahit jamu, jadi rasanya pahit gitu ya. Jadi tapi memang yang menyehatkan. namanya kebenaran, betul, yang namanya kebenaran itu terkadang memang pahit, tapi hasilnya adalah apa namanya, yang baik gitu Kesehatan, ya. Jadi kesehatan rohani. kesehatan, Ya, kesehatan rohani. Jadi buat apa kita kalau misalnya sudah tahu bahwa itu tidak benar, tetapi kita masih menganggap, masih mencoba untuk pembenaran diri, itu tidak ada faedahnya. Apalagi orang hanya mati-matian membela sesuatu yang tidak benar gitu ya. Dan buktinya juga ya, Bu Rina Solihin, betul. ketika mereka mengklaim bahwa Allah SWT adalah JHWH itu sendiri, Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Tetapi pada kenyataannya penganut yang pegang Alkitab itu dikafir-kafirkan, ya kan? Nah, otomatis ini sudah sebenarnya sudah memberikan apa, sinyal lah ya, bahwa Tuhan itu berbeda. Tetapi kenapa mereka selalu mencari pembenaran diri di dalam kitab Musa seperti itu? Oke, untuk mengawali Ibu mungkin mau mau apa namanya, memulai, silahkan. Apa yang Ibu Iya, sampaikan eh, ketika iya, oke. mengenai hal perbedaan ini? Oke, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia ini ya. Bagi teman-teman yang sekarang merayakan Imlek ya, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Gongsi Pacoy.
Ya, jadi sebenarnya Fatima, perayaan Imlek itu tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi ini adalah tradisi panen raya kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman kita yang Kristen, yang keturunan Tionghoa pun itu masih makan malam biasanya pada malam hari ini ya, makan malam bersama keluarga, makan besar biasanya begitu ya. Dan kami ucapkan selamat menikmati hidangannya sambil menonton kami live ya. Tuhan Yesus memberkati. Sambil makan babi panggang. Sambil makan, santai. bipang. Iya. Oke, lanjut Bu. Oke. Sesuai dengan tema yang kami angkat pada malam hari ini berdasarkan fakta bahwa selalu terjadi pro dan kontra tentang topik ini, yaitu apakah Allah Alkitab ya yang disebut dengan YHWH atau Jehovah atau Elohim, ya kan? Nah, sama tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran. Nah, ini pendapat ini pun di kalangan Kristen juga terbelah itu, ya. Jadi ada ketidaksepahaman di dalam di umat masing-masing begitu. Ada yang dengan Yesus Kristus itu sama, begitu kan? Nah, di kalangan Kristen pun terbelah ini. Ada yang masih meyakini Isa itu sama dengan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab, begitu ya. Nah, di Islam sendiri juga sama, begitu. Ya, tapi rata-rata meyakini sama ya, Isa itu adalah Yesus Kristus yang dituhankan oleh orang Kristen. Nah, ini pro dan kontra ini ya kita berusaha untuk membuat clear ya, Fatima ya, supaya jelas gitu ya, duduk persoalannya itu jadi jelas ya. Jadi yang memperjelas ini bukan kita, bukan saya, bukan Fatima, tetapi biarlah firman Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang dirinya begitu ya. Biarlah Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya pada malam hari ini kepada kita semua begitu. Nah, tentunya sebagai umat Kristen kami memakai standar kebenaran itu tentunya Alkitab, ya. Nah, Alkitab satu-satunya sebagai standar yang kami pakai begitu. Untuk mengetahui apakah Jehovah atau YHWH dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama atau tidak, ada beberapa kriteria yang bisa kita jadikan untuk pembahasan begitu ya. Ada beberapa poin yang kita lihat. Pertama, apakah eksistensinya sama? Nah, ini dulu ya. Eksistensinya sama tidak? Ya, Bu, ya? Menurut Fatima sama tidak eksistensinya? Sangat jauh berbeda, Bu. Karena gini, kalau di Al-Quran itu sudah jelas bahwa dasar yang kita kenal Tuhan kita adalah Tuhan Juru Selamat. Ya kan? Kalau mereka kan tidak percaya itu. Mereka percaya bahwa ketika mereka untuk masuk surga, mereka harus melalui tahap-tahap tertentu. Pertamanya mereka harus melakukan sekuat tenaga mereka untuk mencapai jalan yang lurus, yaitu Shirathul Mustaqim untuk menuju surga, gitu kan. Tetapi kalau kami justru kami rendah hati, merasa tidak mampu, bahwa manusia itu sudah terkena virus dosa dan tidak mampu lagi untuk suci sendiri, maka Tuhan yang Maha Pengampun itu dan Tuhan Maha Pengasih memberikan keadilan kepada kita dan Dia menjadi juru selamat kita manusia. Kalau enggak gitu, mana bisa kita kan gitu. Itu salah satu karakter yang membedakan, itu salah satu. Tapi banyak sekali poin-poin yang harus kita bongkar untuk membuktikan bahwa Allah SWT itu ternyata bukanlah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, seperti itu. Ya, dari karakternya jelas berbeda ya, seperti yang Fatimah tadi katakan ya. Hanya karakternya adalah dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi Maha Pengasih, Maha Penyayang seperti apa? Itu yang bisa ditelusuri lagi begitu. Apakah Maha Pengasih itu dia sekedar mengampuni dosa? Begitu ya. Apakah dengan Maha Pengampun selesai begitu? Ternyata tidak, ya. Ternyata Allah Alkitab itu dia Maha Pengampun,
ya, dia mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah ketika orang tersebut datang kepadanya dan menyesali perbuatannya dan bertobat. Memang Allah itu Maha Pengampun. Tetapi satu hal, ya, bahwa hukuman atas dosa tersebut itu harus tetap dijalankan. Karena pengampunan itu tidak semerta-merta membebaskan orang tersebut dari hukuman. Nah, di mana ini dikatakan? Coba Fatimah lihat, ya, mungkin bisa di screenshot Bilangan 14 ayat 18. Ya. Jadi teman-teman, di Bilangan ya. Ya, Bilangan 14 ayat 18. Oh ya, saya screen dulu ya. Ya. Katanya suara saya nggak jelas ya, Bu? Jelas, tapi rada kecil ya. Mungkin volumenya mungkin. Harus dibesarkan sedikit. Wah, sepertinya harus kontrol dulu. Atau karena hujan mungkin di sana? Bisa jadi karena hujan? Enggak hujan, Bu. Enggak. Ya, saya punya mouse saya lagi keserempet. Sebentar, Bu. Coba. Keikatnya kependekan, saya panjangin dulu. Nah, ini enaknya StreamYard tuh begini, jadi bebas. Iya. Lama juga ya kan, durasinya. Ya, tadi berapa, Bu? Bilangan 14 ayat? Ya. Bilangan 14 ayat 18. Ayat 18. Oke. Nah, 18. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Dia mengampuni dosa kita, tetapi itu tidak sekali-sekali membebaskan kita dari hukuman. Nah, mungkin Fatimah bisa bacakan? Ya, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, jadi masalah kan mereka nggak percaya ini, Bu. Mereka nggak percaya konsep seperti ini, mereka tidak memahami, tidak memahami. Mereka tidak mau. Begini Fatimah, begini, ini adalah firman Tuhan, ya kan? Nah, ada yang mereka percaya, ada yang tidak. Jadi dipilih-pilih ya, dipilih-pilih gitu. Ya. Tapi kalau mereka percaya bahwa bilangan ini adalah ditulis oleh Musa. Nah, ketika mereka percaya bahwa Musa adalah nabi, ya, nabi besar begitu ya. Selain Abraham, ya, nabi besar Musa. Nah, seharusnya lah apa yang dikatakan Musa harus dipercayai karena dia nabi, begitu, ya kan? Betul. Nah, di sini Musa menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi Dia tidak membebaskan orang dari hukuman dosa. Nah, di sini persoalannya, begitu. Makanya Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, ya, kepada manusia itu lebih dari sekedar mengampuni dosa, tetapi Dia membereskan dosa tersebut, menyelesaikan penghukuman atas dosa tersebut. Nah, itulah yang susah untuk diterima oleh orang awam begitu ya. Tidak tahu isi hati Tuhan begitu. Jadi yang dipakai adalah ukuran pikiran manusia yang terbatas begitu. Nah, kasih dari Allah itu tidak setengah-setengah. Kasih dari Allah itu kasih yang tuntas, ya, kasih yang yang membereskan semua masalah begitu, bukan kasih setengah jalan, bukan. Ya. Kan ada orang mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang penggalahan, kasih Tuhan itu sampai kepada kekekalan, ya. Jadi kasih Tuhan itu betul-betul ingin menyelamatkan kita dari neraka. Sementara walaupun dosa diampuni, tetapi hukuman harus tetap dijalankan. Bagaimana caranya dong? Iya kan? Iya. Bagaimana caranya? Hanya satu cara. Ini Tuhan sendiri yang menyiapkan cara ini. Tuhan sendiri yang membuat cara ini, bukan manusia ya. Bahwa Dia datang ke dunia ini menjadi manusia untuk apa? Untuk menggantikan semua orang berdosa ini dihukumkan.
baru selesai dosa itu, ya, baru tuntas tuh, ya. Jadi kasih itu menjadi sempurna begitu. Betul-betul tidak membiarkan satu orang pun binasa, ya. Seperti juga yang kita bisa baca ya di Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu ya, memang dia datang ke dunia ini untuk itu begitu, untuk menggantikan semua orang berdosa dihukum. Tetapi kan persoalannya ada yang tidak mau terima, ada yang tidak mau percaya. Ya berarti itu pilihannya kan. Pilihannya kan. Yeah. Berarti dia siap untuk menanggung penghukuman atas dosanya. Dan ingat, neraka itu kekal. Ya. Neraka itu kekal. Ketika masuk ke dalamnya tidak bisa keluar lagi. Ya. Kalau di Alkitab itu Tuhan Yesus sudah kasih tahu melalui cerita orang kaya dengan Lazarus. Begitu kan? Jadi orang kaya ini berseru-seru kepada Bapak Abraham, ya, tolonglah Lazarus katanya ya, pergi ke rumah keluarga saya karena di situ masih ada 5 saudara saya yang belum bertobat, supaya mereka bertobat dan tidak masuk ke dalam api yang sangat menyakitkan ini katanya. Ya, tapi Bapak Abraham bilang apa? Tidak bisa anak katanya. Kesaksian para nabi sudah cukup membuat mereka bertobat. Nah, kesaksian para nabi itu ada di mana? Ada di Alkitab. Begitu, ya. Jadi, kesaksian para nabi di Alkitab cukup membuat orang berdosa itu bertobat. Jadi, orang mati tidak bisa keluar lagi untuk kasih tahu kita. Bertobat, begitu. Nggak bisa lagi. Baca saja Alkitab dan percaya kepadanya, maka Anda akan diselamatkan. Begitu. Amin. Ya. Ya, suara saya udah gede. Ya. Suara saya udah gede belum? Suara saya. Belum, suara masih saya kecil. Besar. Belum Fatima, masih kurang. Masih kurang besar. Ini saya udah setel sampai apa ini ya? Masalah full ya? Sudah ya, full ya? Kok bisa gitu ya? Iya. Salah di mana itu? Makanya saya bingung ini. Sebentar. Tapi pemirsanya bisa jelas nggak? Iya. Maksudnya suaranya jelas, tapi kurang besar. Masih kurang besar ya? Atau ada mic nggak di situ? Mic atau apa gitu? Ada mic-nya, tapi ya itu tadi yang alatnya saya bilang. Oh, atau suaranya saja volumenya digedein. Suara Fatima digedein volumenya. Ya udah, suara saya justru itu saya lagi mau gedein, tapi sudah dari tadi sudah ganti pengaturan, tapi tetap aja ya. Oh. Saya, kalau yang gini Bu, gimana Bu? Halo, cek. Iya, masih sama kayak yang tadi. Oh, kalau begini, cek. Coba. Cek. Halo? Cek, ya satu. Ya, oke lah, oke. Gimana? Oh, tadi oke. Agak mendingan, ya. Oke, ya. Lanjut Bu. Ya, oke ya. Kemudian satu hal lagi yang menjadi persoalan adalah eksistensinya, ya. Jadi kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang Muslim itu mengatakan bahwa semua nabi itu adalah Muslim, begitu kan? Semua nabi-nabi itu mulai dari Adam semua Muslim. Mengapa? Dasarnya adalah karena mereka percaya kepada Tuhan yang satu, ya kan? Percaya kepada Tuhan yang satu, gitu. Nah. Halo. Nah. Ya, itu lanjut. Kemudian selain dari itu mereka berserah diri. Nah, maka karena itulah mereka disebut Muslim. Tapi tidak sesimpel itu ya untuk menyimpulkan itu, begitu kan? Karena ada di Alkitab dikatakan, kalau hanya kamu percaya bahwa Allah itu satu, itu baik. Ya, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah. Lalu apa bedanya kita dengan setan? Kalau hanya percaya
satu Allah langsung jadi benar begitu. Ya, tidak bisa begitu. Jadi harus dilihat lagi pengajarannya, harus dilihat lagi sifat-sifatnya, harus dilihat lagi konsep-konsep surga dan nerakanya, ya, terus standar moralnya seperti apa yang diajarkan, ya, terus apakah ada yang salah dalam pengajarannya, ya. Kira-kira kalau kita berpatok kepada Alkitab sebelumnya, kira-kira konsisten tidak dia dalam berkata-kata, ya kan? Nah, apakah konsisten tidak dalam pengajaran, dalam standar moral, misalnya begitu. Itu semua harus dikaji ulang, ya, harus ditelusuri. Baru nanti bisa disimpulkan, begitu. Nah, jadi ini sifat-sifatnya, ya. Tentunya sifat-sifat dari Allah yang maha benar itu, pertama, maha benar tentunya, ya kan? Apa artinya maha benar? Maha benar itu artinya tidak ada firman-Nya yang salah, ya kan? Semua apa yang dikatakan oleh Allah ini, yang difirmankannya, itu harus benar. Tidak boleh ada yang salah. Begitu. Terus yang kedua, apa yang dia nubuatkan, ya, yang dinubuatkan oleh Allah ini, itu pasti tergenapi. Karena dia maha benar, begitu kan? Jadi ngomongannya nggak pernah salah. Kalau dia berbicara tentang hal-hal yang akan datang, dan itu pasti terjadi. Nah, itu Allah yang maha benar, ya. Kemudian Allah itu maha suci. Nah, Allah yang maha suci, ya, itu artinya Allah itu tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Nah, ini, ya. Allah itu tidak mentolerir dosa. Kemudian Allah itu menekankan kekudusan, ya, bukan kekudusan jasmania, ya, tetapi kekudusan hati. Itulah Allah yang Maha Kudus, ya. Di Perjanjian Lama, kekudusan hati itu disimbolkan, ya, oleh simbol-simbol, misalnya babi, kenapa tidak boleh makan babi? Itu menyimbolkan kenajisan, ya, karena itu masuk ke dalam tubuh, jadi tubuh jadi najis kalau makan babi, begitu kan? Makanya nggak boleh makan babi, makan binatang berkuku belah dan sebagainya. Karena waktu itu kekudusan masih ditekankan kepada jasmani. Sementara di Perjanjian Baru kita beribadah di dalam roh dan kebenaran, kekudusan itu ditekankan kepada hati. Jadi bukan lagi apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Seperti kata-kata kotor, ya, cacian, makian, dusta, sumpah serapah, ya, hoax dan sebagainya. Fitnah, itu semua yang menajiskan orang. Jadi Tuhan Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, karena apa yang masuk ke dalam mulut akan dicerna di perut, kemudian keluar lagi di jamban. Ya, itu tidak akan mempengaruhi pikiran orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Nah, itu yang menajiskan orang. Ya, jadi harus tahu peralihan, ya, sistem ibadah dari Perjanjian Lama yang ditekankan kepada ibadah jasmaniah, ya, ke Perjanjian Baru, yaitu ditekankan kepada ibadah rohaniah, ya, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, di situ, ya. Jadi tidak masalah Anda hari ini mau makan babi. Ini malam hari ini saya yakin nih banyak saudara-saudara kita yang Imlek nih makan besar, ya. Apa namanya? Babi apa namanya? Fatimah? Itu yang babi panggang yang enak itu. Ya, pasti nih banyak yang makan itu, ya. Cek satu. Teman-teman. Halo, Fatimah, suaranya hilang? Saya kok nggak dengar suara Ibu, ya? Loh, nggak dengar? Pemirsa dengar suara saya nggak? Pemirsa dengar suara saya nggak? Cek satu. Halo? Saya kedengeran ya, Bu? Kedengeran? Suara Ibu nggak kedengeran, ya? Saya nggak dengar suara Ibu. Ibu lanjut dulu aja, Bu, bicara, Bu, ya, sambil saya setel sebentar, ya. Kok bisa, ya? Saya nggak dengar suara Ibu soalnya.
Halo teman-teman, suara saya kedengeran nggak sih? Cek satu. Halo, Wah, nggak bisa juga nih. Fatima, lihat di chat dong, itu suara ibu kedengeran nggak? Oh iya ya, dia nggak bisa dengar suara saya, kok malah nanya. Sorry, sorry. Halo, Oke, lanjut Bu. Fatima, kedengeran? Suara ibu kedengeran nggak? Ah, halo. Waduh, maaf nih teman-teman, gangguan ya. Ya, oke oke, sudah dengar saya. Suara Oke, Ibu sudah dengar. Ya, udah jelas? Oke, siap-siap. Ya, suara jadi Ibu, tadi saya sampai di mana suara ya? saya, Oh iya, tadi saya suara saya sampai. gimana Bu? Oke, oke, Suara saya oke. gimana? Walaupun tidak keras, tapi jelas. Ya, cukup lah ya. Oh, oke, Nggak apa-apa. baik, baik. Ya. Ya, Jadi siap. tadi Ibu sampai di mana ya? Oh, Allah itu maha suci ya. Maha kudus. Ya kan? Jadi dia menekankan kekudusan hati. Oke, kekudusan hati. Nah, kemudian Allah itu maha adil. Tentunya ajarannya pun harus mengandung keadilan. Begitu ya. Harus mengandung keadilan. Oh, sorry, satu poin lagi tadi lupa untuk Allah yang maha suci atau maha kudus, ya. Pertama tadi dia tidak mentolerir dosa, kemudian dia tidak terhampiri oleh dosa, ya. Kemudian dia menciptakan sorga itu maha kudus. Artinya ke dalam sorganya Allah itu sesuatu yang najis tidak bisa masuk. Tidak ada lagi aktivitas yang dikatakan najis, ya, itu tidak ada lagi di sorga itu. Ya, seperti di sorganya Tuhan Yesus, ya, itu tidak ada lagi kawin mengawin di sana. Ya, tidak ada. Semua orang hidup seperti malaikat di sorga. Ya, jadi tidak ada lagi sesuatu yang najis bisa dibawa ke sorga itu. Karena sorga itu adalah tempat yang maha kudus, di mana bertahtanya Allah yang maha kudus. Kemudian Allah Alkitab juga berkata, ya, bahkan Tuhan Yesus berkata, kuduslah karena aku kudus. Ya, kuduslah karena aku kudus. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya manusia ini bisa kudus? Apakah dengan usaha sendiri, dengan cara sendiri bisa kudus? Tidak bisa, teman-teman. Ya, manusia tidak punya kemampuan untuk bisa kudus sekudus-kudusnya. Karena untuk masuk surga itu kita harus kudus sekudus-kudusnya. Tidak bisa membawa setetes dosa pun. Karena Allah yang bertahta di surga itu tidak bisa dihampiri oleh dosa setetes pun. Begitu, ya. Jadi semua dosa itu harus bersih, bersih total, ya. Kita harus kudus total baru bisa menghampiri surga. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dikuduskan, ya. Dikuduskan oleh Allah sendiri. Ya, jadi bukan kita yang menguduskan diri, tetapi dikuduskan oleh Allah sendiri. Caranya, ya, semua dosa kita, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang, itu sudah diselesaikannya di kayu salib. Ya, sudah diselesaikannya di kayu salib. Lalu kita bisa nggak? Masih bisa nggak jatuh ke dalam dosa? Masih bisa. Karena itulah Tuhan mematraikan hati kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk hidup kudus. Teman-teman, ya. Tahu ya sekarang ya cara kerja Tuhan itu luar biasa ya. Jadi dia tidak membiarkan kita sendirian begitu. Tidak membiarkan kita seperti anak ayam kehilangan induk. Tidak. Dia memberikan kita
Roh Kudus yang selalu menemani kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengajari kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Nah, Ya, makanya menurut Bu Rina, ketika ya Fatimah, menurut Bu Rina, Allah SWT itu pernah nggak peduli nggak ke umatnya? Maksudnya itu kalau misalnya udah tahu bahwa manusia itu berdosa gitu loh, itu yang membedakan kan Bu ya? Kalau Allah SWT kan nggak pernah turun ke dunia, nggak pernah menyatakan diri. Nah, maka disitulah bedanya ya. Ini kita bicara tentang tadi eksistensinya ya dengan sifat-sifatnya seperti ini begitu kan. Sementara kita dulu waktu kita masih di seberang ya, kita nggak mengenal yang seperti ini begitu. Pokoknya kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, kita bertobat ya, kemudian kita diampuni. Nah, suatu saat kita berbuat dosa, minta ampun lagi, bertobat lagi, kemudian kita supaya dosa kita berkurang, kita imbangi dengan beramal, berbuat baik, beribadah dan sebagainya, ya kan? Nah, semoga pahala kita lebih besar daripada dosa kita, timbangannya begitu kan, itu harapannya. Kalau nanti pas kita mati ditimbang-timbang ternyata pahala kita lebih besar, maka kita ke surga gitu kan. Nah, kalau dosa kita lebih besar maka kita ke neraka, ya kan? Setelah masuk ke neraka, dibakar, dihukum, nanti dosa kita habis, kita keluar lagi dari neraka, ya kan? Nah, kita masuk ke surga. Nah, ini konsep yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Allah yang ada di Alkitab. Nah, inilah yang mendasari untuk mengatakan bahwa memang tidak sama begitu. Allah Alkitab tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari konsep surga dan nerakanya saja itu sudah berbeda. Begitu. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Gitu ya. Belum lagi ajaran-ajarannya yang berhubungan dengan moral, begitu kan? Itu juga sangat berbeda begitu. Begitu Fatimah. Fatimah? Halo? Fatimah hilang? Fatimah? Ya. Where are you? Are you okay? Oke, I'm fine. Jadi ini saya lagi betulin good. Ibu lanjut dulu ya. Nanti saya akan nambahin. Oke, teman-teman, ya. Salah satu lagi yang mendasari untuk mengatakan bahwa keduanya berbeda, yaitu Allah Alkitab itu menyatakan dirinya itu sebagai juru selamat dan penebus umat manusia. Nah, ini kita bisa baca di Yesaya 43 ayat 11. Fatimah bisa tampilkan Yesaya 43 ayat 11. Nah, inilah yang tidak kita temukan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dirinya sebagai penebus dan juru selamat. Halo Fatimah. Tes Bu, suara saya udah besar? Udah. Ibu minta ditampilkan Yesaya 43 ayat 11. Oke, siap. Ya, bentar. Siap. Ya. Tapi udah besar kan suara saya? Oke, thank you. Di mana Bu Yesaya? Yesaya 43 ayat 11. Nanti kita ada buka tanya jawab nggak ya? Boleh, ada Bu, nanti ngobrol aja gitu. Ada ya? Ayat 11 ya? Iya, Yesaya 43 ayat 11. Oh, 43. Iya, 43. 43. Yesaya 43. Ya. Sorry, 43 ayat 11. Ayat 11 ya. 11. Ya. Oke. Ya. Ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini ya Bu ya? Yes, ya. Jadi akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti Allah Jehovah, ya.
itu adalah Kok juru suara saya selamat. masih jauh? Katanya suara saya masih jauh ya, Bu? Iya, masih, tapi nggak bisa lebih baik lagi gitu. Wah, ampun, deh saya udah setengah mati nih tadi dibikin ini nih. Udah Oke, maksimal lanjut, Bu. ya. Ya. Jadi di Yesaya 43 ayat 11, di situ Allah Jehovah menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nanti hubungannya nanti ngelingnya ke Tuhan Yesus ya. Karena dia adalah juru selamat. Seperti waktu dia lahir, itu malaikat Ya. Gabriel berkata, "Hari ini ya telah lahir bagimu yaitu Tuhan ya, juru selamat Kristus di kota Daud." Ya. Jadi ini mengacu ya ke Tuhan Yesus. Cek satu satu Kemudian satu. kita bisa baca lagi Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Halo Fatima. Fatima? Ya, Bu. Fatima? Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Yesaya Bu, lanjut, 44 Bu. ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Ya. Iya, bentar, Bu. Saya masih Ya. ini. Masih itu mengurus yang ini perangkat. Kenapa ya kurang jelas ya? Maaf pemirsa, ada gangguan teknis. Ya, saya jadi teman-teman ya, tentang inilah ciri khas ya, ciri khas dari Allah Jehovah atau Elohim atau YHWH, yaitu Tuhan yang di Alkitab, itu dia dengan tidak tanggung-tanggung ya, dan cukup banyak ayat di Perjanjian Lama, dia menyatakan dirinya sebagai penebus dan juru selamat. Ya, penebus dan juru selamat. Nah, jadi dia datang ke dunia ini itu untuk menjalankan misinya sebagai penebus dan juru selamat. Mengapa dia harus datang menjadi manusia? Karena kalau dia datang dengan memakai wujud aslinya, maka semua orang yang melihatnya pasti mati. Pasti mati, ya. Semua orang yang melihatnya pasti mati. Kalau Allah itu datang ke dunia ini dengan wujud aslinya. Makanya dia datang mengambil rupa seorang manusia. Supaya apa? Supaya dimensinya sama dulu dengan manusia, baru bisa berhampiran begitu. Kalau dimensinya berbeda, itu nggak bisa berhampiran. Manusia bisa mati semua kalau melihat dia begitu. Nah, itulah yang mendasari mengapa dia datang sebagai manusia. Begitu, ya. Bu Rina, ini ada yang bertanya. Mbak Fatima bertanya, apakah boleh orang Kristen ikut merayakan Imlek? Nah, kalau ini kan pertanyaan ke saya ya, kalau saya jawab sih, sebenarnya ya, dasar orang Kristen, suara saya jelas ya Bu ya? Suara jelas? Ya. Suara saya jelas? Suara saya jelas kan? Jelas. Nah, ya sebenarnya dasar kekristenan itu kan kasih, ya enggak? Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, ya kan? Kita mengasihi sesama, itu artinya sudah kita melakukan hal yang baik. Nah, kalau misalnya kita hanya merayakan, misalnya kita makan-makan ayo ke rumahnya, kenapa tidak? Kalau cuma hanya makan merayakan, ya kan? Kan kita kan enggak menyembah. Kita enggak menyembah mereka ya. Ya Pak Eklesio, terima kasih untuk pertanyaannya, dan itu jawabannya. Oke, silakan mungkin Ibu mau lanjutkan, mau menambahkan. Oke. Ya tadi di awal kita
mengucapkan ya ke saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Ya, Dan tadi saya sudah katakan bahwa Hari Raya Imlek itu tidak ada hubungan dengan agama. Tidak ada. Kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah Hari Raya Panen. Panen Raya sebenarnya ya. Di Tiongkok sana. Itu mm-mm. acara panen gitu. Panen Raya. Begitu. Jadi nggak ada hubungan dengan agama. Makanya banyak teman-teman kita yang Kristen ya dari Tionghoa itu mereka merayakan Imlek begitu, tapi tidak ada hubungannya dengan penyembahan, dengan ritual agama, tidak ada. Hanya makan-makan aja gitu. Ya kumpul keluarga makan-makan gitu kan. Nah, kalau kita diundang, kalau saya nih ya, diundang Mm-mm. siapapun saya datang, pasti saya ikut makan begitu kalau diundang. Ada Mm. yang Imlek kan ngundang saya, datang dong ya, makan enak ya kan. Iya. Ada yang lebaran Apalagi ada ngundang saya juga apalagi datang. apalagi ada bipangnya ya Bu ya. Ada Iya. bipangnya gitu. Nah, Iya, kenapa teman-teman nih tidak? ntar ya. Nah, nanti teman-teman nih lebaran undang saya dong. Ya saya pasti datang makan enak, ya kan? Tapi kan Iya. tidak berarti saya langsung jadi Menyembah muslim begitu. Allahnya Tidak ya. kan gitu. Iya. Iya. Seharusnya Jangan seperti sampai itu kita harus hanya mengucapkan selamat Natal langsung jadi Kristen ya. Atau saya mengucapkan selamat Idul Fitri langsung saya jadi Islam. Itu kan apa ya? Terlalu cetek banget ya cara berpikirnya begitu kan. ya Terus saya itu mengucapkan artinya selamat Imlek, saya jadi orang Tionghoa, nggak begitu juga gitu. Ya nggak ada kesananya. Itu ya kan apa saya pernah mendengar ya salah satu ayat di Alkitab kalau tidak salah ya, berlomba-lombalah dalam memberi salam, ya kan? Berlomba-lombalah mm. dalam berbuat kebaikan juga ada, ya. Jadi Jadi selama itu sesuatu yang baik, why not, gitu kan? Begitu, betul, ya. betul. Oke ya, Kita lihat ini ya Bu ya di kitab mereka ya, kita juga bisa membuktikan sebenarnya Allah SWT ya. itu apakah benar Tuhannya yang sama ya kan? Tuhan Mm-mm. yang sama dengan Tuhannya Musa. Kita lihat dulu itu kalau nggak salah itu di surat An-Naml ya, surat An-Naml. Surat An-Naml itu di ini berapa ya? Sebentar saya cari. Uh, An-Naml ayat 91. Bentar saya share ya, teman-teman ya. Jadi untuk bisa Fatimah tuh membuktikan. lah jagonya ya, buka-buka kitab itu ya. Ya. Cuma Kalau saya ibu sih lupa udah males dia itu di buka-buka. Quran berapa. Dia di Quran berapa Ah, saya lupa. Cuma saya ingat suratnya. lupa. Suratnya itu di An-Naml, ya. Suratnya itu di An-Naml. Bentar saya akan share. Saya lagi cari dulu nih. Di An-Naml itu surat Surat berapa ya? apa? Surat Surat apa namanya? An-Naml. An-Naml. Anaam atau aname? Mana ada Bukan, aname? bukan. Yang An-Naml, Bu. Naml, Naml. NML-nya Nama? beda sama Oh, ada bukan beda ya. anam, anaam. Bukan, bukan. Oh, Bentar ya, bukan. Bu ya. Aduh. Eh, saya lupa. Ya Ibu sambil ngobrol dulu, kita kan membahas ini bahwa Allah SWT itu bukanlah apa namanya Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita bisa membuktikan Iya, itu. iya, iya. Secara logikanya begini loh, ya. Tuhannya orang Kristen, Allah yang disembah oleh orang Kristen, sama tidak dengan yang disembah oleh orang Yahudi? Sama Jelas tidak? beda itu. Hah? Beda lah Bu. Siapa? Tuhannya orang Kristen sama Yahudi. Iya, Kristen dengan Oh, Yahudi, Tuhan sama tidak? kalau Kristen dengan Yahudi jelas sama, cuman hanya bedanya Sama. Kristen apa namanya Tuhannya orang Yahudi bukan, maksudnya Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu belum menyatakan diri, tetapi Kristen itu sudah mempercayai bahwa Yahweh itu sudah menyatakan diri, seperti itu. Iya, gitu Itu bedanya. bedanya. Iya. Uh, Makanya ya, makanya kitab PL dengan PB itu ada kesinambungan, ya, kesinambungan ya. firman ada di situ. Terus ada konsistennya, ya, terlihat konsistensi dari Allah yang berfirman di situ, gitu. Makanya kenapa PL dan PB dijadikan satu,
karena itu nyambung gitu. Nah, sebenarnya Iya. orang Yahudi ini mengapa tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesiasnya? Karena dia salah memahami nubuatan kitab sucinya, begitu. Dia kaget sekali, mereka kaget ketika Mesias itu datang naik keledai. Iya kan? Tuhan Yesus kan datang naik keledai kan? Nah, dia membayangkan Mesias itu datang sebagai raja, ya, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dia tidak tahu bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai raja, tapi bukan raja dunia ini, ya, tapi raja kerajaan sorga, begitu. Terus bukannya akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tetapi justru akan membebaskan mereka dari penjajahan dosa. Nah, di sini persoalannya, ya. Jadi ada di sini miss, ya, pemahamannya keliru gitu orang Yahudi ini. Padahal nubuatan di kitabnya itu sudah cukup, lebih dari cukup, tentang Mesias itu harus bagaimana gitu. Ya, tapi itulah ya, dibutakan begitu kan. Ya, inilah bangsa Iya. yang buta rohani ya. Begitu ya, Buta tegar huruf juga tengkuk ya, Bu, ya? ya. Hah? Buta huruf juga. Iya, begitu. Jadi memang bangsa Israel seperti itu. Tetapi Tuhan masih masih punya hutang dengan mereka, ya, karena Tuhan sudah berjanji bahwa keselamatan juga diberikan kepada bangsa Israel. Nah, mereka tetap akan diselamatkan, tapi nanti, ya, nanti setelah masa tribulation, ya. Jadi setelah zamannya antikristus, disitulah orang Yahudi ini sadar bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini itu memang sudah datang 2022 tahun yang lalu begitu. Ya. Nanti mereka akan menyadari itu, kemudian mereka akan melakukan tobat massal. Ya, begitu. Tapi nanti ketika rapture datang dan masuk ke zaman antikristus, itu pertobatan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi ini sudah ditutup. Oke. Ya. Ya. Halo? Saya Quran ya, Bu, ya. Ya. Suara Ya. saya kedengeran Udah nggak, Bu? ketemu? Saya, Kedengeran. udah. Kedengeran. Saya sebenarnya Udah. agak jengkel nih, Bu. Agak jengkel sama ini. Suaranya di saya tuh Alat. kesel banget ini sebenarnya. Iya, kesel banget saya. Sabar. Ya, kita tunjukkan ya bahwa sebenarnya dari Quran sendiri tuh mereka tuh mengakui ya. Ini mengatakan bahwa Muhammad ini, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah dalam kurungnya. Yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Nah, sementara di surat Al-Baqarah mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dilebihkan daripada bangsa yang lain. Kan gitu kan? Nah, ini sepakat dengan Alkitab. Alkitab mengatakan Yesaya 43 mengatakan apa? Yesaya 43 mengatakan bahwa Tuhan adalah apa namanya? Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ya. Iya. Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Jadi artinya kalau memang orang muslim mengklaim bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama-sama dengan Tuhan yang Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, tentu dari mengenai tentang karakternya, mengenai tentang apa namanya pengajarannya, begitu juga informasi mengenai tentang sejarah, seharusnya secara logikanya itu kan tidak berubah kan gitu kan, ya. Ujuk-ujuk datang katanya ingin menyempurnakan kitab terdahulu, gitu kan. Tetapi kalau kita lihat, nggak ada satupun yang disempurnakan, yang ada diamburadul, diacak-acak kalau menurut saya. Kenapa saya katakan diacak-acak? Iya, dari ke-10 firman udah segitu sempurna, mau dirubah apa lagi, ya kan? Dari penyangkupan dari ke-10 firman, dari hukum Taurat sekalipun, ya, dari imamat dan lain sebagainya, kan ada namanya apa namanya hukum seremonial dan lain sebagainya itu ya, itu sudah dicangkup dengan hukum yang terutama dan yang kedua. Kalau orang sudah bisa melakukan hal itu, dia sudah bisa melakukan
hukum Taurat gitu. Semuanya Itu hukum sama saja Taurat. dia, iya, Betul, seperti itu. Nah, akan tetapi betul. Yesus datang untuk menggenapi kitab para Hukum nabi dan Taurat. juga hukum Taurat dengan Iya. kasihilah musuhmu. Lalu kemudian si orang maha penyempurna ini tiba-tiba malah justru perangilah musuhmu, kan gitu. Ya kan, ini Iya. kan jadi hal yang sebenarnya sangat begitu jelas, tetapi mereka menggunakan pemahaman mereka yang justru mengubah kitab mereka sendiri. Kalau saya melihat seperti itu, dan mereka selalu mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Tetapi ketika kalimat di dalam kitab Al-Quran kita beberkan, lalu tiba-tiba kayak mengagetkan ya, mengagetkan seperti tadi. Oh, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Tetapi ketika ada ayat yang kayaknya menyesuaikan mereka, nggak butuh tafsir, Bu. Ini kan sebenarnya konyol. Hal-hal yang harus kita mencoba untuk menelaah, tetapi mereka seolah-olah menutup diri dan benar-benar menutup telinga mereka, menutup mata hati mereka, menutup pikiran mereka, seolah-olah yang lain itu salah dan mereka lah yang paling Hanya benar. mereka yang benar. Walaupun kita bisa buktikan bahwa mereka ini sangat salah. Dari segi sejarah saja bertentangan kok, masa masih mau mengklaim penyempurna. Ujung-ujungnya apa? Iya. Oh, Taurat dan Injil itu sudah palsu, sudah hilang. Jadi yang dipegang orang Kristen itu bukanlah kebenaran, melainkan kitab buatan Paulus. Tapi 5 menit kemudian ketika debat dengan kita ya, mereka cari referensi dari kitab kita. Itulah luar biasanya saudara kita ini. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah kekristenan itu tidak mengajarkan mereka untuk membenci atau memerangi dengan darah dan daging. Kita perangi dengan kayak begini harusnya. Ketika kita memerangi dengan pengetahuan ya, dengan kebenaran, pengungkapan secara kebenaran ya, seperti ini adalah salah satu bukan merangi untuk bermusuhan, tetapi kita mencoba karena mengasihi mereka untuk mencoba untuk mengungkapkan suatu kebenaran, fakta yang terjadi real di dalam sejarah bangsa Israel. Seharusnya kalau kalau misalnya gini ya Bu ya, kalau ibu-ibu punya Ya. rumah ya, dan yang tahu rumah ibu tuh pasti ibu kan gitu kan, bukan tetangga Iya ibu dong. kan. Nah, Iya. ini jadi masalah tetangganya ibu yang merasa sok tahu bahwa isi rumah ibu. Oh enggak, saya taruh taruh sayur saya di tempat tidur misalkan. Itu kan salah total. Sedangkan yang tahu kan Bu Rina kan gitu kan. Nah itulah sebenarnya analogi yang kita utarakan supaya mereka ini bisa menyadari kalau nggak dikasih analogi-analogi seperti itu Bu, mereka akan selamanya buntu. Begitu. Ya, Oke mungkin lanjut. ini Fatimah, Ibu tambahkan sedikit Ya. ya. Ya, tadi Betul. kan diklaim bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dari Alkitab sebelumnya. Yang Ya. mendasari mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna, itu dengan banyaknya tata cara, ritual-ritual yang ada, ya kan? Ada mereka mengatakan apa sih yang tidak diatur di dalam Islam, begitu kan? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua diatur. Itu yang mereka katakan itu sempurna, begitu. Ya, itulah yang sempurna itu, begitu. Ya. Tetapi kita bisa mereka nggak lihat, bisa ya. lakukan. Buktinya mereka nggak bisa Kita lakukan. bisa lihat, kita bisa lihat ini di Lukas 16 ayat 16, ya. Kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur, itu kan memang ritual-ritual yang dilakukan di Perjanjian Lama, tetapi juga tidak sejelimet itu, begitu kan? Nah, Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis ya. Lukas 16 berapa? Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Ya. Ini bukan Paulus yang nulis ya, teman-teman. Ini Lukas. Nanti dibilang Paulus pula lagi ya. Dikit-dikit Paulus, dikit-dikit Paulus. Kasihan amat Paulus. Dikambing hitamkan terus ya. Nah, Lukas 16 ayat mereka. Enggak sesuai mereka pasti akan dianggap itu dari Paulus.
Betul. Ya, Lukas 16 ayat 16 sudah. Nah, di situ Ya, kita jadi baca ya hukum hukum Taurat dan Taurat kitab para nabi ya. Lanjut berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu Yohanes. itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut Berebut memasukinya. memasukinya. Tuh Ya, ya. Jadi, ketika Yohanes Pembaptis tampil dan berseru, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, dengan demikian, ya pada saat itu selesailah semua tata ibadah yang ada di Perjanjian Lama. Langsung masuk ke dalam zaman baru, ya, tata ibadah baru, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini. ya. Jadi sampai Yohanes Pembaptis tampil. Lalu kalau Tuhannya sama, berarti Tuhannya tidak konsisten dong. Di sini sudah ngomong berlaku sampai zaman Yohanes, lalu buat lagi yang baru gitu. Ya, itu kan tidak logis. Betul? Nah, kemudian di Ibrani 9 ayat 10. Ini untuk orang-orang yang masih sibuk ya dengan makan minuman haram, mengharamkan ya berbagai pembasuhan ya, cuci ini, cuci itu, ya kan? Kemudian Ibrani berapa, peraturan Bu? ini, peraturan itu. Ibrani 9 Ibrani, ayat 10. Ibrani 9 ayat 10. ya. Ya, di situ dikatakan, karena semuanya itu ya, di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan ya, pembasuhan ya, tahu ya, pembasuhan, basuh ini dan itu, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani ya, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, ini ya, waktu pembaharuannya kapan? Yaitu waktu Yohanes Pembaptis tampil. Jadi nggak ada lagi bicara makan ini haram, makan ini halal, ya kan? Terus masuk ke ruangan Maha Kudus, cuci ini, cuci itu, udah nggak ada lagi, gitu. Ya, Ya, jadi sudah itu masuk mah ke zaman baru. kalau kalau di Indonesia ini kayak di Kesultanan Jogja, Keraton gitu Bu ya. Itu mereka masih memelihara Nah, adat-adat keraton. Oh, mereka lebih ini lagi. Oh, apa namanya? iya, Misalnya perempuan ya. Perempuan itu harus pakai kain kemben apa itu namanya jarik gitu kan. Udah gitu kan dijepit kecil. Jadi jalannya dia udah kayak perawan aja terus gitu kan. Jadi apa iya, namanya? Santuy banget gitu loh. Jadi kalau cuma hanya aturan-aturan seperti itu, tuh manusia bisa bikin aturan-aturan itu seperti memang itu. tadi Nah, dikatakan itu hanya aturan-aturan insani yes, kan, artinya aturan-aturan benar, manusia yang dibuat oleh manusia begitu, ya, yang betul. dibuat oleh Maksudnya, manusia. maksud, ya maksudnya begini juga. Orang-orang Islam tuh harus tahu, ya. Kalau di dalam perjanjian lama, kenapa ada pengaturan-peraturan insani begini banyak? Dikarenakan mereka memang dituntut sama Tuhan tuh harus melakukan kesempurnaan untuk apa namanya kesempurnaannya itu melalui usaha sendiri ya nggak Bu? Ya, tetapi Iya, mereka juga dikasih penebusan dosa melalui darah hewan, ya, melalui iya, darah hewan. korban Nah, domba, korban penghapus dosa. dikarenakan Hmm, betul, dikarenakan hewan itu kan terbatas, ya kan. Kalau misalnya dibunuh terus iya, tiap kali satu dosa orang, hanya berlaku untuk satu orang kan habis, ya kan. Nah, betul. makanya Tuhan memberikan pengampunan melalui dirinya sendiri sebagai domba yang kudus, maksudnya gambaran sebagai domba itu, anak domba, ya itu diberikan Iya, kepada manusia supaya itu bisa berlaku untuk semua orang. Hanya tinggal kita mengikuti perintah Yesus yaitu memikul kuknya, memikul beban yang ditanggungkan oleh Yesus. Yaitu apa? bayar Amal tahu harga, itu yang pertama. bayar Betul. harga. Betul. Yang kedua, ketika mengikut Yesus itu prakteknya itu sulit. Jadi Hmm, udah ikut prakteknya Yesus aja sudah sulit, apalagi cuma hanya mengikuti hal-hal yang kayak peraturan insani seperti ini, peraturan-peraturan keraton, ya kan? Kalau hmm, di hmm, dalam hmm. ajaran Yesus itu prakteknya yang sulit. Contoh ya, coba bayangkan enaknya di mana kalau menjadi orang Kristen, ya, ketika kita disumpahi orang, ketika kita dinista orang, ketika diolok-olok orang, Harus apa yang didoakan. sebagai sebagai pengikut Kristus.
kita balas lah. Kalau misalnya cuma hanya balas-balasan, nggak usah menjadi seorang Kristen, jadi ateis aja sudah kan Iya, gitu. Nah, itulah betul. bedanya ketika kasih karunia diturunkan, itu Tuhan memberikan pemahaman-pemahaman tentang pengikut Tuhan yang benar. Karena apa? Orang-orang yang sudah mengikut Tuhan itu udah pilihan Tuhan menjadi anak-anaknya. Nah, ketika menjadi anak-anaknya, kita harus berlaku seperti anak-anaknya dan bukan menjadi anak iblis. Itu sih sebenarnya gambaran-gambaran semuanya akan Betul. menyangkut, semuanya akan bisa apa namanya ya? Sinkron gitu loh. Sinkron semuanya. Ya mereka ini sibuk sekarang gini ya Bu ya, Benar-benar. bayangkan. Mereka katanya ya mau berhubungan badan saja ya terus habis itu pakai niat, pakai mantra. Nah, sudah gitu terus apa namanya harus mandi junub, harus pakai mantra lagi kan gitu kan. Hal-hal semacam Ya, kayak begitu pada kenyataan hanya berapa persen sih yang melakukan itu? Ya kan? Yang lebih ya. banyak ya mohon maaf ketika orang muslim yang sudah benar-benar mengikuti keislamannya, saya perlihatkan Islamnya sih bagus. Sholat sih tetap sholat, wah pokoknya fanatik, tapi poligami. Nah itu lagi, itu sudah bertentangan sebenarnya dengan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Iya. Hukum kasih menjadi hukum amburadul. Ya katanya poligami solusi dan lain sebagainya, pada kenyataan menjerit kan gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang mereka lakukan menurut mereka baik, menurut kita mohon maaf, nggak ada apa-apanya. Iya. Menurut Nggak mereka itu kuat. benar suci, menurut mereka itu suci, menurut kami itu maaf, itu bukan akhlak kami lebih tinggi gitu. Iya, Iya, betul. Ya. Jadi banyak sekali ya perbedaan dan itu pastinya tidak berasal dari Allah yang sama. Nah, kemudian iya, ini jauh. tentang ritual-ritual yang di Perjanjian Lama yang diadopsi ya oleh apa Al-Qur'an, salah satunya berpuasa ya kan? Nah, Mm-mm. mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Karena saya sering di apa dikatakan, oh mengapa Uni jadi Kristen? Karena mau gampang ya, mau gampangan gitu ya, mau mudah gitu Males kan? sholat, katanya Nah, males iya sholat dulu. malas sholat, malas puasa gitu kan? Nah, malas sholat, malas puasa gitu. Enak banget ya, cuman ke gereja sekali seminggu, enteng banget jadi orang Kristen. Jadi nggak mau capek-capek, makanya pindah Kristen kan Ya, gitu. iya, Nah, itu udah biasa itu. Mm-mm. iya. Nah, ini kita Cobain lihat ya. suruh dia jadi Kristen beneran. Suruh dia jadi Kristen Nah, tuh beneran. dikira gampang jadi Kristen. Gembleng, Harganya mahal ya. sekali, Bo. Ya Kita kan, gembleng mahal dia sekali jadikan harganya. Kristen beneran kayak apa dia. Iya. Nah, ini Fatima, tentang hal Mm-mm. berpuasa. Kita bisa buka di Lukas 5 ya. Lukas 5 Ya, ayat 33. Supaya paham ya, teman-teman. Nah, bentar. Lukas 5 ya. Lukas 5 Oh, ayat 33. Lukas 5 ayat 33. Jadi orang Kristen nggak berpuasa bukan karena dia malas berpuasa, bukan karena ya. dia tidak Kenapa tadi, diajarkan Bu? berpuasa. Ya, Ayat berapa? Lukas 5 ayat 33. Oh, ya, 33. 33. Oke. Ya, Ya. judulnya hal berpuasa ya, perikopnya ya. Nah, Fatimah baca atau Ibu? Oke, saya baca. Orang-orang Oke. Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum, gitu ya. Jadi Nah, pertanyaan orang-orang berarti murid Yesus nggak ya, puasa, nggak sholat ya. Sembayang di situ maksudnya berdoa ya. Berdoa, bukan sembayang 5 waktu, bukan ya. terus yang Berdoa membela di maksudnya. sini siapa? Yesus kan? Yang membela Yesus kan? Ya, Yesus Nih, menjawab. di ayat 34-nya jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Artinya ini gini loh, orang berpuasa itu dikarenakan dia selama ini tuh orang pencari apa, kayak orang Yahudi itu kan menjedot-jedotin jidatnya di tembok tuh karena memang meratap ya kan, menunggu sang Mesias itu kan. Nah ini sebenarnya Iya, jawaban sebenarnya untuk menjawab untuk orang Yahudi dan juga untuk menjawab mereka. Ini iya. jawaban Yesus ini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki
disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka. Artinya Tuhan yang mereka cari selama ini sudah bersama mereka. Cinta Iya. sejati mereka ini, cinta sejati kita ini sudah sama kita. Ngapain kita mesti harus prihatin-prihatin lagi? Harusnya sukacita dong. Nah, itu. Kan begitu. Hmm, Sedangkan betul. puasa itu adalah simbol orang bermuram. Simbol bermuram. Cuman puasa bukan diajarkan untuk bermuram. Maksudnya puasa adalah orang-orang yang lemah, mengalami suatu hal yang dia benar-benar mengkosongkan dirinya dari hal apapun. Jadi kalau puasa masih sibuk dengan apa namanya nonton main game, masih suka nonton sinetron, ya kayak gitu-gitu ya, itu sama aja bohong. Kalau puasa di dalam kekristenan, ya itu yang saya alami. Puasa dalam kekristenan, ketika ada sesuatu yang kita mau lakukan, misalnya gini ya Bu ya, di dalam Iya. hidup kita ini ada hal yang masih kurang, yang sulit. Kok saya ini Yang mau kok kita jadi dapatkan, yang mau kita raih ya, gitu kan. yang mau Hmm. kita raih. Saya ini udah menjadi orang Kristen, kok mulut saya nggak baik. Nah, kita berpuasa untuk benar-benar mengekang lidah kita supaya kita ini dapat perkenaan Tuhan. Kalau kita nggak bertobat seperti itu, maka setelah puasa, setelah sahur, akhirnya kita akan melakukan hal itu lagi. Tetapi kalau pertobatan dengan puasa itu diarahkan atau ada tujuannya, maka itu akan tepat sasaran ketika kita seandainya kita memanah ya, itu panah itu Iya, akan apa panah itu akan kesasaran langsung seperti itu loh. betul. Ya. Iya, Halo? makanya. Nah, ah. Ya, halo, Ini halo. ya, mungkin di penjelasannya lagi ini di ayat 36-nya Fatima, ya. Ya, boleh. Itu Tuhan Yesus melanjutkan penjelasannya karena berpuasa ini kan dilakukan di perjanjian lama ya. Mengapa sekarang di Ya, perjanjian baru enggak lagi gitu kan? Nah, di sini di ayat 36-nya Tuhan Yesus berkata, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Nah, ini maksudnya adalah jangan ya, dicampur aduk gitu loh. Ya, mana peraturan ibadah di perjanjian lama jangan dicampur-campurkan lagi dengan ibadah di perjanjian baru begitu. Yang baru ya baru, yang lama ya sudah berlalu gitu. Ya, jadi ya. Jadi, nggak boleh lagi kita menambalkan baju baru dengan kain yang tua di sini kan. Dan dengan dengan kain yang tua di sini dia perumpamaannya cukup jelas sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus ya, mengatakan udah itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes selesai begitu. Nggak ada puasa, sunat, ya kan? Terus basuh membasuh, ya. Terus makanan haram mengharam gitu, nggak ada gitu loh. Ya, apapun boleh kau makan asal itu berguna kan gitu. Kalau nggak berguna ya ngapain dimakan ya, begitu kan? Nah, udah nggak ada gitu lagi gitu. Terus tapi kesucian, ada yang sok kesucian Bu, itu ada bukan yang lagi sok. dan kesucian itu bukan lagi soal mandi, basuh-basuh, tata bengek segala macam, bukan. Tapi adalah kesucian hati yang diutamakan begitu. Jadi jangan dicampur-campur lagi antara tata ibadah perjanjian lama dibawa-bawa ke perjanjian baru begitu. Nah ini yang dimaksud di sini. Makanya orang Kristen tuh jangan heran, nggak puasa, nggak sunat, ya kan? Kalau sunat pun itu bukan ibadah lagi, tapi pertimbangan kesehatan saja begitu. Tidak ada lagi wajib sunat, nggak ada. Wajib puasa nggak ada gitu. Karena udah selesai gitu. Ya, perjanjian lama udah selesai. Nggak bisa lagi digiring-giring ke perjanjian baru. Udah selesai, beda gitu. Sekarang kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Beda. Begitu ya. Betul. Betul. Jadi lagi-lagi tidak mungkin Tuhannya sama ya.